Shalom, damai di hati. Selamat pagi, Jemaat Gemim Gloria yang diberkati Tuhan, juga para simpatisan. Mari sebelum kita melakukan atau melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru ini, untuk pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah menjaga, melindungi kami dari malam kami tidur, hingga kami dapat bangun di pagi yang indah ini dengan tubuh yang sehat, yang diberkati oleh-Mu Tuhan. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Kau berkati itu Tuhan, biarlah itu menjadi pegangan kami dalam kami melangkah sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan dan perenungan kita hari ini, Selasa 29 Oktober 2024, terdapat pada kitab Mazmur 25 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mazmur 25 ayat ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ayat 6, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ayat yang ke-7, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Sampai di sana pembacaan kita, pembacaan Alkitab. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, perenungan kita di pagi hari ini berjudul Kuasa Kasih-Nya Melampaui Kuasa Dosa. Adakah di antara kita yang merasa terbebani dengan kesalahan dan dosa masa lalu, sehingga merasa tidak pantas menjadi alat Tuhan? Adakah mungkin di antara kita semua yang kadang berpikir, Tuhan, siapa kita? Kita tidak layak Tuhan untuk melayani. Kita terlalu banyak kesalahan, kita terlalu banyak dosa di masa lalu yang kita rabekin. Kita tidak pantas mungkin menjadi pelayan, atau mungkin ada di panitia ini, karena terlalu banyak dosa yang kita rabekin. Adakah yang kita masih tetap terbebani dengan dosa-dosa kita masa lalu? Jika kita terus dihantui dengan rasa bersalah, mengakibatkan kita sulit keluar dari bayang-bayang masa lalu, dan hidup tidak berpengharapan, seakan hidup kita tidak berarti. Memang, kesalahan dan dosa akibatnya adalah penghukuman, karena Tuhan Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Dalam pembacaan Alkitab kita pun hari ini, Daud pernah merasakan situasi seperti ini, menghadapi gejolak yang berkecamuk dalam hatinya karena dihantui oleh bayang-bayang maut, dosa dan pelanggaran di masa
mudanya. Maka ia berseru kepada Tuhan Allah dalam pengakuan dosa dan permohonan agar mendapat pengampunan. Kesalahan dan dosa punya kekuatan yang sangat besar membebani hidup kita. Namun mesti torang tahu dan torang imani kuasa Tuhan Allah tetap lebih besar. Dan harus torang imani juga bahwa Tuhan tetap akan ingat pada orang, walaupun mungkin kadang atau sering torang lupa pada Tuhan. Tuhan akan pernah membiarkan umatnya atau akan pernah membiarkan torang semua terus terbelenggu dengan perasaan bersalah. Oleh sebab itu, bercermin dari pengalaman Daud, torang semua diajak untuk berani mengakui dosa. Jangan terjebak menyembunyikan dosa hanya karena torang takut terhina, torang takut terpojok, atau mungkin torang takut tersingkirkan. Jika mengaku dosa dan berkomitmen hidup dalam pertobatan, maka Tuhan pasti akan mengampuni. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kasih setia Tuhan Allah yang tidak berkesudahan dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus Tuhan Allah rela berkorban bertorang, menderita mati di kayu salib untuk menebus torang pedosa. Pengampunan yang dikerjakan Yesus memberikan bukti bahwa kasih dan rahmat dari Tuhan Allah melampaui kekuatan dosa. Sebagai keluarga Kristen, sebagai orang-orang Kristen, hendaknya kita jangan terkungkung oleh dosa-dosa masa lalu. Jangan kita terbelenggu oleh dosa-dosa masa lalu dan tenggelam dalam penyesalan. Tetapi hendaklah kita berjalan menatap ke depan dengan penuh pengharapan, karena torang pedosa telah ditebus oleh darah Tuhan, dan bersaksi tentang kasih setia Tuhan Allah yang lebih besar dari kuasa dosa. Mari torang berjuang untuk melakukan yang baik dan benar, sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Torang dipakai Tuhan Allah dengan luar biasa untuk menjadi berkat bagi torang keluarga, bagi jemaat, juga bagi masyarakat. Lupakan apa yang Tuhan Allah selupa, kong inga-inga apa yang Ia ingin torang bikin. Sebab kuasa dosa tidak mampu menghambat kuasa kasih setianya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasih setiamu tidak berkesudahan, karena oleh penebusanmu kami dibenarkan. Kami memohon, mampukan kami untuk terus berjuang agar hidup dalam kebenaran. Amin. Sampai di sana pembacaan dan perenungan kita. Tuhan Yesus memberkati torang semua.